Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya ini Muhammad Fikri Baihaqi. Asal saya dari Jakarta dan saya lahir tahun 2006. Saya ini berasal dari keluarga yang bisa dibilang sederhana. Saya dibesarkan oleh ibu saya seorang. Karena ayah saya ketika saya kelas 2 SD, ayah saya meninggal dikarenakan sakit. Lalu saya sebelumnya bersekolah di SMKN 5 Jakarta. Saya mengambil jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Di situ saya belajar tentang cara-cara membenerin mobil, servis mobil, atau servis AC mobil. Pokoknya saya di sekolah itu fokusnya tentang gimana cara membenarkan mobil. Lalu saya di SMKN 5, saya mengikuti organisasi Rohis sampai kelas 2 SMK. Dikarenakan SMK itu ada PKL di kelas 2-nya. Dan ketika saya PKL itu hari Sabtu masuk, sedangkan Rohis itu di hari Sabtu. Jadi saya tidak mungkin meninggalkan PKL saya untuk yang Rohis. Jadi saya mengundurkan diri dari keanggotaan Rohis. Tapi walaupun saya mengundurkan diri, saya masih tetap aktif di grupnya, masih ada saya di grupnya. Lalu saya PKL selama 6 bulan di 2 tempat. Di tempat pertama saya 3 bulan. 3 bulan pertama itu saya di daerah Cakung di spesialis Nissan. Lalu di tempat yang kedua saya di daerah Sunter, Jakarta. Di Daihatsu Sunter. Dan saya kebetulan ini emang selalu dapat yang spesialis-spesialis gitu. Yang pertama Nissan, yang kedua Daihatsu. Jadi saya di PKL itu belum pernah megang selain Nissan dan Daihatsu. Kecuali Toyota. Toyota itu kadang masuk ke bengkel Daihatsu juga. Kadang juga di bengkel yang pertama ada juga Toyota. Entah Toyota itu mungkin karena gampang mobilnya, jadi bisa masuk di mana aja. Lalu kalau sebelumnya lagi di SMP, saya di pondok daerah Depok, saya pernah mengikuti organisasi OSIS. Di situ yang pertama saya menjadi bendahara OSIS selama 1 tahun. Lalu di tahun berikutnya saya tidak mengikuti OSISnya lagi dikarenakan udah bentrok dengan banyaknya tugas dan adanya COVID. Jadi saya nggak lanjut Rohis lagi. Lalu selain kerja itu apalagi di sini sekarang saya ini di Pondok IT selain sebagai santri, yang pasti sebagai santri, saya juga diberikan amanah oleh atasan di programmer sebagai mentor di bulan pertama minggu keempat di pelajaran Basic AI as Assistant. Di sini kita mempelajari bagaimana cara menggunakan AI dengan baik dan benar. Karena AI ini adalah pedang bermata dua. Jadi kalau yang makainya baik, maka AI-nya baik. Kalau yang makainya buruk, AI-nya jadi buruk. Di sini mempelajari etika-etika dalam menggunakan AI. AI as assistant, not joki. Jadi AI itu sebagai assistant, bukan joki. Lalu di bulan kedua ini saya mendapatkan amanah lagi sebagai mentor pengganti di pelajaran JavaScript selama 2 minggu. Dikarenakan mentor utamanya sedang pergi acara selama 2 minggu ini. Lalu nanti di bulan kelima saya akan masuk lagi kelas tentang Express.js, spesialis ke backend, tentang database, tentang sistem, tentang bagaimana dalamannya aplikasi gitu di bulan kelima. Lalu
karya apa sih yang sudah saya hasilkan selama kurang lebih 8 atau 9 bulan ini. Saya sudah membuat beberapa aplikasi atau web. Bisa dilihat bentar. Oke. Di sini ada Vercel saya. Lumayan banyak. Di sini ada kalkulator zakat. Untuk menghitung zakat. Karena kenapa saya membuat kalkulator ini? Karena saya pun kesusahan dalam menghitung zakat. Saya masih bingung nih gimana cara menggunakan zakat, cara membayarnya. Jadi saya membuat kalkulator ini untuk mempermudahkan diri saya sendiri jika sudah berkewajiban zakat dan bisa insya Allah mempermudahkan orang lain. Lalu di sini ada berbagai macam lagi. Di sini ada website portofolio saya. Saya memiliki 2 website portofolio. Yang pertama dibangun dengan Laravel, yang kedua dengan Nuxt.js. Keduanya full stack. Laravel dengan data dinamis, Nuxt juga dengan data dinamis. Kita lihat yang terbaru, yang baru banget saya buat. Di sini ada navbarnya di atas. Saya mengambil ide dari Dynamic Island. Tadi ada lihat proyek dan unduh CV. Di sini ada status window-nya sebagai apa, deskripsi skill-skillnya yang udah pernah saya pelajari, tools yang saya gunakan, dan ini ada daftar proyek. Ini proyek pembelajaran app. Ini adalah proyek akhir di Pondok IT ini ketika selesai belajar selama 3 bulan. Aplikasi ini untuk pembelajaran kelas modul-modul, jadi pengumpulan modul. Karena sebelumnya modul ini selalu terpisah atau tidak lengkap. Lalu di sini ada cuaca V1 dan V2. Bedanya apa? Kalau V1 ini murni HTML, CSS dan JS. Kalau yang V2 ini sudah memakai React. Di sini sudah memakai React dan API-nya dari OpenWither. Dan udah bisa detect lokasi juga di mana. Lalu ini ada Pokemon App, standar orang baru belajar Fetch API. Lalu yang sedang saya kerjakan sekarang adalah ReadHub App. Ini super app-nya untuk nanti data-data di rumah IT, lalu pembayaran, data santri, data orang tua, pokoknya manajemen ada di sini. Ini saya mengerjakan bagian back-end-nya. Di sini saya kontribusinya itu mulai dari merancang IRD, lalu membuat logik sederhana dari CRUD-nya, dari model-model yang udah ada nanti di skema-skema yang sudah dibuat di IRD. Lalu saya juga yang mengintegrasikan layanan email. Tadinya memakai Mailjet. Lalu layanan Cloudinary. Cloudinary ini adalah cloud untuk menyimpan entah itu foto, entah itu video. Dan saya digunakan untuk menyimpan foto-foto pakai Cloudinary. Lalu kenapa sih saya harus menerima beasiswa ini? Kenapa saya ingin mendapatkan beasiswa ini? Karena menurut saya diajarkan itu pendidikan itu sangat penting. Walaupun dan pendidikan itu juga bukan dilihat dari nilai. Karena pendidikan itu dilihat dari seberapa banyak kita paham, seberapa banyak kita berkontribusi untuk keluar. Maka dari itu saya ingin menerima beasiswa ini supaya saya tidak perlu merepotkan orang tua saya atau keluarga saya dalam menempuh pendidikan tingkat tinggi ini, tingkat universitas ini. Dan untuk menambah relasi serta wawasan yang sudah ada dari Pondok IT. Untuk saya kembangkan lagi. Karena dulu saya pernah mendengar sebanyak apapun ilmu yang kita dengar, walaupun materinya sama, tapi entah bagaimana selalu ada ilmu baru yang tersampaikan.
Walaupun kita sudah pernah belajar programming. Misalnya kita sudah pernah belajar Laravel. Nanti kita masuk belajar Laravel lagi ke orang lain. Entah mengapa itu kita dapat ilmu baru aja. Dan saya selalu meyakinkan itu. Mungkin perkenalannya segini saja. Maaf jika terlalu lambat atau bertele-tele. Dan jika ada kurang, saya juga mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.